Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat MS semuanya, selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika masih bersama Mas Sulis. Sahabat MS semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, terhindar dari segala macam mara bahaya. Di antaranya semoga kita terhindar dari virus corona. Nah, sahabat MS yang berbahagia, setelah kalian semuanya mengikuti tryout yang dilaksanakan oleh MKKS Provinsi, setelah kita lihat dari hasil tryout ASPD ya, yang diselenggarakan oleh MKKS, itu hasilnya belum maksimal dan masih jauh ya, di bawah yang diharapkan. Nah, untuk itu sahabat MS, anak-anak kelas 9, di sini kita akan membahas sebenarnya seperti apa toh soal-soal tryout yang kemarin. Apakah memang terlalu sulit atau mungkin hanya kita saja yang belum paham ya. Nah, begitu anak-anak silahkan simak videonya sampai habis ya. Tentunya bagi yang belum subscribe atau mungkin yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga kalian akan mendapatkan pemberitahuan apabila saya mengupload video yang baru ya. Nah, baiklah sahabat MS semuanya, kita langsung saja masuk ke dalam soalnya. Untuk soal tryout yang kedua dari provinsi kemarin seperti apa ya, begitu mari kita simak langsung ke soalnya. Maaf, saya pakai kacamata dulu ya. Langsung masuk ke soal nomor 1 di sini ya. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, kemudian salah diberi skor negatif 1, dan tidak dijawab diberi skor 0. Nah, dari 50 soal yang diberikan, Rahmat berhasil menjawab benar 39 soal dan mendapat skor 151 ya. Banyak soal yang dijawab yang tidak dijawab oleh Rahmat. Jadi yang ditanyakan adalah soal yang tidak dijawab. Nah, itu ada berapa? Nah, ini sebenarnya soal ini sudah tidak asing lagi karena seringkali kita jumpai di soal-soal pembahasan di ulangan harian, di PTS maupun di ujian nasional. Ini sudah sering dan kita sudah sering membahasnya gitu ya, sehingga tidak asing lagi. Nah, baik, kita tulis dulu ya. Jadi kriterianya itu kalau benar itu diberi skor 4, sehingga nanti 4 dikalikan berapa yang benar. Nah, di sini karena sudah diketahui dijawab benar itu 39, berarti skornya untuk benar itu 4 dikali 39 ya, 4 dikali 39. Kemudian salahnya berapa gitu ya. Nah, salahnya itu berapa? Nah, kita belum tahu yang dijawab salah itu berapa dan yang tidak dijawab itu berapa. Nah, karena kalau salah itu skornya negatif 1, maka di sini
saya misalkan salahnya itu adalah X, jika negatif 1 kali X ya. Atau mungkin saya ini dulu ya, jadi negatif 1 atau biar tidak sama dengan kali itu yang salah itu saya misalkan N gitu aja ya, jadi min 1 kali N. Kemudian yang tidak dijawab itu karena skornya 0 ya, berarti berapapun kali 0 hasilnya 0 ya, 0. Nah di sini kalau kita kalikan ya, 4 kali 39, 4 kali 9 36, kemudian 4 kali 30 120, berarti 156. Nah, kemudian di sini negatif N ya, di sini 0. Maka kalau ini kita jumlahkan itu menjadi skor total ya, skor total. Nah, skor total yaitu berapa ini? 156 dikurangi N harus sama dengan yang diketahui ini ya. Jadi skor totalnya 151. Sehingga kita operasikan negatif N sama dengan 151 dikurangi 156. Nah, jadi negatif N sama dengan negatif 5 ya, negatif 5. Nah, sehingga N-nya sama dengan 5. Jadi yang dijawab benar itu 39, kemudian yang salah itu 5 ya, yang salah itu 5. Maka kalau kita jumlahkan itu menjadi berapa? 39 ditambah 5 yaitu 44 ya. Jadi benar ditambah salah itu sama dengan 39 ditambah 5, jadi sama dengan 44. Jadi yang tidak dijawab ya, yang tidak dijawab itu sama dengan 50 ya, dikurangi 44, yaitu sama dengan 6 soal ya. Nah ini yang tidak dijawab ada 6 soal, maka jawabannya adalah D di sini. Nah bagaimana? Cukup mudah kan? Jadi tidak terlalu sulit ya. Nah, baik. Kita lanjut untuk soal yang selanjutnya. Nah, soal nomor 2. Suatu pekerjaan diselesaikan atau selesai dikerjakan oleh A seorang diri itu dalam waktu 20 menit. Ya. Jika dikerjakan oleh B seorang diri itu selesai dalam waktu 30 menit. Dan jika dikerjakan oleh C seorang diri selesai dalam waktu 60 menit. Maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut oleh A, B, dan C secara bersama-sama adalah berapa menit? Nah, maka di sini ya kita akan kerjakan. Jadi kita akan menggunakan metode SMART-nya ya. Jadi dikerjakan bersama-sama itu ya, kita akan operasikan dulu. Jadi kan si A itu kan seper 20 bagian, si B seper 30, si C seper 60. Nah, baik.
Ini mohon maaf nih saya saya tes dulu ya untuk laptopnya karena laptopnya ini baterainya mau habis sebentar ya. Oke. Ya. Jadi kita operasikan di sini ya. Kita jumlahkan dulu bagiannya. Jadi 1/20 ditambah 1/30 ditambah 1/60. Ya ini hasilnya adalah kita samakan penyebutnya jadi per 60, berarti 20 itu kalikan 3, 3/60 ditambah kalikan 2, 2/60 ditambah 1/60. Hasilnya adalah ini 3 tambah 2 tambah 1, 6, berarti 6/60. Begitu. Nah ini untuk waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan oleh A, B, dan C, jadi waktu yang diperlukan itu sama dengan ini dibalik saja ya, 60/6, jadi sama dengan 10 menit ya. Nah ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi caranya cukup mudah ya, cukup mudah. Nah, jadi kalau ada seperti itu ya cukup dijumlahkan kemudian dibalik saja, hasilnya 10 ya. Jadi jawabannya adalah C gitu. Jadi tidak terlalu sulit ya, hanya mungkin ada yang mengatakan bahwa ini sulit itu karena terbiasa hanya mengoperasikan saja, jadi soalnya bukan soal cerita seperti ini ya. Nah baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 3. Nah di sini ada sebuah peta daerah istimewa Yogyakarta. Diketahui di dalam peta ini tertuliskan jarak dari kota A ke kota B itu 10 cm, B ke D itu 30 cm. Nah, kemudian ada keterangan bahwa jarak sebenarnya kota A ke kota B itu adalah 30 km. Dari kota A ke kota B itu 30 km. Kota B ke kota C, itu 20 km. Kota B ke kota C ini kota D ya. Kota B ke kota C itu 20 km, kota A ke kota E 24 km. Nah, diberikan pernyataan sebagai berikut. Skala peta tersebut adalah 1/300. Nah, ini benar atau salah ya. Jarak sebenarnya kota B ke kota D itu 30 km. Ya. Jarak pada peta kota A ke kota E adalah 8. Nah, di sini 8 benar atau salah ya, 8 cm. Jarak pada peta kota B ke C 6 cm. Di sini 6 cm. Nah, ini akan kita cari. Tentunya kita sebenarnya ini adalah soal yang sederhana, cuman memang ditanyakan itu mulai dari prosesnya dulu ya, berarti kita harus mengetahui skalanya berapa. Nah, skala itu kan sama dengan jarak pada peta ya dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, di sini ya yang diketahui itu di sini jarak sebenarnya A ke B 30, di sini A ke B di dalam peta 10 cm. Berarti 10 cm dibagi dengan 30 km. Nah, ini satuannya
tidak sama maka kita samakan di 10 cm. Nah, kalau kilometer itu berarti 30, jadikan meter itu berarti tambah 0,3, ke senti tambah 0,2. Jadi berapa ini? 3 juta. 10 per 3 juta. Nah, ini sudah sentimeter, berarti berapa ini bagi 10, berarti ini 1 per 300.000 ya. 1 banding 300.000. Di sini yang I1 skala peta tersebut 1 banding 300.000, berarti betul ya. Jadi ini betul. Nah, kalau sudah betul, nomor 1 ini betul, kita lihat jawabannya di sini. Yang ada I1 itu yang mana? Yaitu A dan B. Nah, A dan B berarti di sini pasti salah gitu ya, karena tidak ada I1. Maka di sini I1 dengan I2, I1 dengan I3, maka cukup kita cari satu lagi, misalkan I2 ataupun I3, boleh pilih, mau pilih yang mana. Nah, kita misalkan yang I2 ya, yang I2, jarak sebenarnya kota B ke kota D adalah 30 km. Nah, ini sebenarnya kalau kita jeli itu nomor 2 ini pasti salah. Mengapa? Karena jarak sebenarnya kota A ke kota B itu 30 cm dan jarak pada peta itu 10 cm. Nah, sehingga tidak mungkin kalau jarak pada peta 30 cm kok jarak sebenarnya sama dengan A ke B 30 cm. Jadi ini sebenarnya salah, tidak usah menghitung pun ini sebenarnya sudah salah. Jadi yang benar adalah yang nomor 3. Nah, jadi cukup 1 dan 2 ini kita sudah bisa menjawab bahwa jawabannya adalah B gitu. Tetapi kalau tidak atau kurang puas ya, kurang percaya, boleh kita cari yang 3 ya. Jarak pada peta kota A ke kota E adalah 8 cm. Nah, kita lihat di sini kota A ke kota E itu 24 km ya. 24 km. Nah, skalanya itu 1 banding 300.000. Jadi jarak A ke E gitu ya, pada peta itu kalau dibagi dengan jarak A ke E sebenarnya itu harus sama dengan berapa? 1 per 300.000. Nah, di sini jarak kota A ke kota E itu saya misalkan X per jarak sebenarnya itu 24 km. 24 km harus sama dengan 1 per 300.000. Nah, 300.000. Nah, 24 ya, 24 km. Nah, ini nanti kita jadikan senti, jadi X-nya sama dengan 1 per 300.000 dikali 24 km itu kalau kita jadikan senti kan 24.000.000 ya. Nah, sehingga ini nolnya ada 5, kita coret, ini juga kita coret, berarti 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 itu berapa? 8. Nah, 8 apa? Sentimeter, sama ya. Nah, jadi ternyata yang nomor 3 betul. Nah, karena nomor 3 betul, 1 dan 3 kan itu B. Ini kalau kita belum yakin, tapi sebenarnya kita yang nomor 1 dan nomor 2 saja kita sudah bisa menjawab seperti itu. Nah, itu salah satu trik untuk mengerjakan soal pilihan ganda kompleks. Ya, ini namanya pilihan ganda kompleks karena jawabannya itu lebih dari 1 di sini. Walaupun kita hanya memilih A, B, C, D, tapi di sini ada 2 jawaban yang benar. Oke.
Saya, oke kita lanjut lagi. Saya kira ini masih cukup mudah ya. Oke. Nomor 4. Seorang pemborong merencanakan suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 9 orang. Jadi di sini pekerjaan waktunya itu 20 hari, itu pekerjanya diperkirakan itu 9 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, berarti kalau dikerjakan 10 hari itu sisanya ya ini dikurangi 10, berarti 10 hari ini kalau dikerjakan oleh 9 orang itu akan selesai tepat waktu ya, selesai tepat waktu. Nah, setelah dikerjakan 10 hari, pemborong tersebut menambah 6 orang pekerja. Berarti kalau menambah 6 orang berarti 9 tambah 6 ada 15 pekerja. Berapa hari lebih cepat pekerjaan tersebut selesai dari waktu yang telah direncanakan? Berarti kan harusnya kan 10 lagi. Kalau dikerjakan oleh 9 orang, 10 hari lagi itu selesai. Tapi karena pekerjanya bertambah, itu lebih cepat atau lebih lambat? Ya tentunya kan lebih cepat karena orangnya bertambah. Nah, misalkan di sini adalah X. Jadi nanti waktunya berapa? Nah, kemudian kita kita bandingkan karena ini perbandingan berbalik nilai ya, sehingga X per 10 sama dengan 9 per 15. Jadi X-nya sama dengan ini disederhanakan dibagi 3 per 5, kemudian dikalikan dengan 10. 10 dibagi 5 itu 2. Nah, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi setelahnya itu 6 hari lagi itu akan selesai. Sehingga pertanyaannya di sini adalah berapa hari lebih cepat. Nah, gitu ya, berapa hari lebih cepat berarti pekerjaan akan selesai ya. Berapa? 10 dikurangi 6 lebih cepat ya, lebih cepat. Atau sama dengan berapa? 4 hari lebih cepat ya, dari yang direncanakan ya. Nah, 4 hari di sini jawabannya adalah C. Saya kira begitu, cuman kita harus lebih jeli apa yang ditanyakan di sini gitu ya. Tapi untuk penghitungannya seperti biasa ya. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya karena ini sudah sering kita bahas, sudah sering kita kerjakan soal-soal seperti ini ya. Hanya kurang tahu mengapa nilainya bisa seperti itu ya. Nah, mungkin kalian belum semangat saja. Nah, ini nanti harus lebih semangat lagi ya di ASPD ya, karena ASPD ini akan menentukan kalian mau masuk di sekolah mana gitu ya. Jadi kalau kalian ingin masuk ke sekolah yang kamu anggap favorit ya silahkan ASPD ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tapi kalau udahlah saya mau sekolah di mana saja, nah, itu ya monggo gitu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 5. Ya, nomor 5. Nah, ini hasil dari 3 pangkat negatif 1 kali 2 dipangkat 2 per 12. Oke, sebentar ya, ini saya mau presensi dulu. Ya, karena saya harus WFH, jadi saya presensi dulu. Sebentar. Ya, presensi. Nah, sambil presensi ini kita bahas. Jadi 3 pangkat negatif 1 dikali 2, kemudian pangkatkan 2 dibagi 12. Nah, di sini karena ini A kali B pangkat N, berarti kan
A pangkat N, B pangkat N kan gitu ya. Berarti di sini min 1 kali 2 berarti 3 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, kemudian di sini 12 itu kan 3 kali 4. 4-nya itu 2 pangkat 2 kan begitu. Ya. Oke, ini maaf belum bisa presensi. Nah, sebentar. Ya, sebentar. Oke, kalau sudah di sini 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 itu kan 1. Nah, sehingga di sini tinggal ini kan 3 pangkat negatif 2, ini 3 pangkat 1. Nah, kemudian kita jadikan 1, ini naik, itu berarti pangkatnya jadi negatif. Berarti menjadi 3 pangkat negatif 2 dikurangi gitu ya. Salah. Kan kalau dibagi itu dikurangi gitu ya. Jadi sama saja dikurangi 1. Berarti sama dengan 3 pangkat negatif 3. Nah, 3 pangkat negatif 3 itu berapa? 1 per. Atau ini saya salah biar lebih enak lagi ya. Ini gini ya. Oke. Ya, ini kan habis, ini 3 pangkat negatif 2, ini 3 pangkat 1. Nah, ini turun berarti jadi pangkatnya negatif, berarti 1 per 3 pangkat 1 ditambah 2 atau sama dengan 1 per 3 pangkat 3 atau sama dengan 1 per 27 gitu ya. Nah, oke seperti itu ya, jadi kalau pangkat negatif itu kalau turun itu jadi positif, kalau naik pun juga begitu. Jadi berubah tandanya pangkatnya itu ya. Atau menggunakan menggunakan sifat dari perpangkatan. Jadi ini juga bisa ditulis ini dari sini ya. Bisa ditulis 3 pangkat negatif 2 dikurangi 1 atau sama dengan 3 pangkat negatif 3. Nah, 3 pangkat negatif 3 itu sama saja dengan 1/3 pangkat 3. Ya, sama saja dengan 1/27 gitu ya. Jadi sama, kita taruh di atas dulu atau taruh di bawah langsung itu ketemunya sama. Oke. Iya, mohon maaf ini belum bisa presensi. Ya, nanti aja. Bisa ya, nomor 5, saya kira cukup mudah. Oke, langsung nomor 6 ya. Nomor 6 ini juga sudah sering kita kerjakan. Sudah sering kita kerjakan, yaitu akar 20 dikali 3 akar 6. Ini kita tulis akar 20 dikali 3 akar 6 dibagi akar 75 dikurangi 3 akar 3. Nah, ini sebenarnya kita hanya menyederhanakan saja ya. Menyederhanakan saja. Yaitu akar 20 itu ya, akar 20 itu kan akar 4 kali akar 5. Ya, berarti akar 4 kali 5 gitu ya. Ini saya kerjakan sesuai dengan sifatnya ya. Jadi biar kalian tahu prosesnya seperti apa gitu ya. Ini akar 6 gitu ya. Nah, kemudian akar 75 itu kan akar 25 kali 3 begitu ya, dikurangi 3 akar 3. Nah, ini akar 4 itu kan 2, berarti 2 akar 5 dikali 3 akar 6 per apa ini?
Akar 25 itu 5, berarti 5 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Nah, ini bisa kita kalikan ya. 2 kali 3 itu 6. Ya, kemudian akar 5 kali akar 6 itu kan jadi akar 10 gitu ya. Nah, di bawah ini akar 5 akar 3 kurangi 3 akar 3 itu sama dengan 5 dikurangi 3 itu 2, 2 kali akar 3, 2 akar, ini akar 30 maksud saya, 30 ini 2 akar 3. Nah, akan menjadi 6 dibagi 2 itu 3, akar 30 dibagi akar 3 itu akar 10. Nah, jawabannya itu ya. Jawabannya adalah 3 akar 10. Yang mana itu? Yang D. Nah, itu mudah kan ya. Nah, saya kira seperti itu. Ya. Bisa kita lanjut ya. Kita lanjut lagi soal nomor 7. Soal nomor 7. Nah, perhatikan gambar. Nah, ini ada gambar berpola, ada persegi berwarna putih, ada persegi berwarna hitam. Pola pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Nah, dari gambar berpola di atas gitu ya. Dari gambar berpola di atas diberikan pernyataan berikut. 1. Banyak persegi berwarna hitam dan putih pada pola ke-7 adalah 77. Hitam dan putih. Ya. Ya. Ya, berwarna hitam dan putih pada pola ke-7. Jadi kita buat pola itu untuk yang berwarna putih itu pola ke-1 itu ada 1, ya, ada 1, pola ke-2 ada 4, pola ke-3 ada 9, pola ke-4 ada 16. Sedangkan yang berwarna hitam itu pola ke-1 ada 4, pola kedua ada 1, 2, 3, 4 ada 8. Kemudian di sini 3 kali 4 12, 4 kali 4 16 ya, 16 dan seterusnya. Nah, ini baru pola ke-4. Nah, pola ke-7 ini kita bisa lihat di sini ya, karena ini hanya sampai 10 ini bisa kita lanjutkan. Ini kan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti di sini 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, kemudian 8 kuadrat 64, 81, 100 ini sampai suku ke 10. Ini kan 4 kali ya, ini kan selisihnya kan 4. Ya, 4 ya, berarti ini tambah 4 20, tambah 4 24, tambah 4 28, tambah 4 lagi 32, tambah 4 lagi ya, tambah 4 lagi 36, tambah 4 lagi 40. Nah, ini pola ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, banyak persegi berwarna hitam dan putih pada pola ke-7 adalah 77. Nah, kita lihat di sini kalau kita jumlahkan ini 7, ini 7 juga. Nah, jadi 77. Jadi betul ya, nomor 1 betul. Kalau nomor 1 betul berarti tinggal kita pilih nomor 3 dan nomor 4. Nomor 2 tidak usah ya, karena di sini pasangannya 1 itu hanya 3 dan 4. Nah, kita ke 3. Banyak
persegi berwarna hitam pada pola ke-9. Pola ke-9 berwarna hitam itu 36. Di sini 36. Betul ya? Berarti 1, 3 betul. Berarti nomor 2. Ya, nomor 2 pasti betul gitu ya. Karena kan di sini ya, jadi 1, 2, 3, ini 1, 4 kan kita kalau nomor 1 betul kita nomor 3 dan nomor 4 saja. Nah ini kan nomor 3 sudah betul, berarti nomor 2 betul kan. Nah kita lihat di sini untuk ngecek persegi berwarna putih pada pola ke-8. Pola ke-8 berwarna putih itu 64. Nah betul juga kan. Nah jadi jawabannya berapa? Yang mana? 1, 2, 3. Nah, jadi di sini A jawabannya. Oke. Betul ya? Oke. Oke, kita lanjut lagi. Jadi soalnya cukup mudah sebenarnya ya. Lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8. Perkembangbiakan virus corona. Nah ini kita memperkenalkan soal tentang AKM ya. Jadi soal AKM itu kira-kira seperti ini ya. Jadi kita harus literasi dulu ya. Sifat virus corona mampu berkembang biak dengan cara mereplika diri sendiri ya. Kemampuan virus memperbanyak diri itu dari pendapat redaksi ya. Dan seringkali bermutasi, karena itu ini sangat rentan apabila orang yang tidak patuh untuk tetap tinggal di rumah terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus lain, kata Yuri dalam konferensi pers. Nah ini adalah literasi. Nah soalnya di sini dimisalkan dalam 30 menit setiap virus corona mampu memperbanyak diri menjadi 2 dalam tubuh manusia. Seseorang pada pukul 8 terinfeksi 100 virus. Jadi pada pukul 8.00 itu ada 100 virus. Nah, banyak virus corona dalam tubuh orang tersebut pada pukul 11. Nah, pada pukul 11 berapa? Di sini kan setiap berapa? 30 menit. Berarti ini 8.30. Kemudian 9.00. 9.30, 10.00, 10.30, pukul 11.00. Nah, ini memperbanyak diri menjadi 2. Nah, jadi 100 ini kalau kalikan 2, itu sama dengan 200. Kali 2, 400. Kali 2, 800. Kali 2, 1.600, 3.200, kali 2 lagi 6.400. Nah, jadi yang ditanyakan ini yang jam 11 ini ada 6.400 virus. Nah, cukup mudah ya sebenarnya ya. Walaupun ini soal AKM tapi sebenarnya cukup mudah. Sudah sering kita kerjakan, kita bahas ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu nomor 9. Ya, nomor 9. Pak Ali membeli 12 baju seharga 2.400.000. 2.400.000. Pak Ali merencanakan akan menjual kembali di tokonya dengan 2 cara. Nah, ada 2 cara yang digunakan oleh Pak Ali. Cara pertama dijual dengan harga 300.000 per baju dengan diskon 25%. Cara kedua dijual dengan harga 315.000 per baju dengan ketentuan kalau membeli 2 baju itu gratis 1. Nah, ada pernyataan seperti itu. Pernyataannya, jika semua baju habis terjual, Pak Ali dapat menyimpulkan hasil penjualannya sebagai berikut. Cara pertama lebih menguntungkan daripada cara kedua. Nah, ini benarkah? Jadi
cara pertama lebih menguntungkan daripada cara kedua. Nah, sekarang kita akan cari keuntungan dengan menggunakan cara pertama itu berapa gitu ya. Jadi per baju, jadi harga per baju itu berarti sama dengan 300.000 dikurangi 25%-nya, 25 per 100 ya kalikan 300.000. Ini diskonnya berarti 300.000 dikurangi berapa ini ya, 75.000 ya, 75 ya, 25 dikali 3.000, 75.000 berarti sama dengan 225.000 per baju. Jadi kalau 12 baju itu ada 12 dikali 225.000. Nah, ini keuntungannya berapa? Jadi nanti kalau kita kalikan ya, 12 kali 225.000 itu hasilnya 2.700.000. Berarti untungnya ya, untungnya itu 2.400.000 dikurangi 2.400.000 sama dengan 300.000. Itu untungnya kalau di apa namanya, kalau menggunakan cara satu ya, ini cara satu. Nah, cara dua kalau terjual habis berarti maksimal ya, untung maksimal berapa? Nah, karena dijual dengan harga 315 itu kalau misalkan pembelinya itu hanya membeli satu baju itu berarti kan harga jualnya ya, harga jual yang ini itu 12 dikali 315.000 ya sama dengan berapa, 315.000 yaitu 3.780.000. Nah, ini untungnya lebih banyak. Jadi untungnya itu dikurangi 24 itu untungnya 380.000. Jadi untung maksimal ini ya, untung maksimalnya. Untung maksimalnya berarti cara dua maksimal ini betul berarti ini ya, ini betul nomor 4. Kemudian cara satu lebih menguntungkan daripada cara dua salah, karena kalau cara satu hanya mendapatkan untung 300, cara kedua kalau semuanya terjual dan satu-satu itu untungnya besar sekali, 1.380.000. Berarti ini nomor satu ini salah. Berarti yang ada nomor satu ini salah. Nah, nomor 4 betul, yang ada nomor 4 yang mana? Yang A. Berarti jawabannya adalah A. Jadi yang nomor berapa? 2, 3 itu kita tidak usah cari, pasti betul. Nah, kenapa? Cara nomor 1 untung 300 kan betul gitu ya. Nah, jadi karena jawabannya seperti ini, maka kita langsung bisa menjawab yang A. Ya, sebenarnya cukup mudah, cuman kita harus jeli saja ya, jeli saja. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 10 ya. Soal nomor 10, diketahui P itu negatif 3X ditambah 5 dan Q itu 2X kurangi 1, maka 2P dikurangi Q itu sama dengan
2 dikali, jadi P-nya ini negatif 3X ditambah 5 ya. Kemudian dikurangi Hi, ya, Hi-nya dikurung yaitu 2X negatif 1 ya. Ya kita jabarkan 2 kali min 3 itu min 6X, 2 kali 5 itu 10, dikurangi ini 2X, ini negatif jadi plus 1 gitu ya. Sehingga sama dengan min 6X min 2X min 8X, 10 tambah 1 11. Nah jawabannya adalah B ya. Nah seperti itu. Gimana? Cukup mudah ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi soal nomor 11 ya. Soal nomor 11. Setengah kali 3X plus 1 sama dengan 2/3X dikurangi 2. Maka nilai dari 2X kurangi 3 adalah, oke, kita tulis setengah kali 3X ditambah 1 di sini ya, sama dengan 2/3X dikurangi 2. Nah, untuk mempermudah penghitungan, ya, itu pecahannya kita buat agar menjadi bulat. Nah, agar menjadi bulat berarti kedua ruas ini harus kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya, yaitu 2 dan 3. Penyebutnya berapa? 6 kan. Nah, sekarang 6 kali setengah itu 3. Berarti 3 kali 3X ditambah 1 sama dengan 6 kali 2/3 ya. Berarti 2 kali 2 4 ya, 4X. Min 2 kali 6 min 12. Nah, di sini 9X ditambah 3 sama dengan 4X kurangi 12. Ya. Kemudian 9X dikurangi 4X sama dengan negatif 12 kurangi 3. Di sini 5X sama dengan negatif 15. Jadi X-nya sama dengan negatif 3, yaitu negatif 15 dibagi 5. Nah, sehingga yang ditanyakan kan ini, atau jadi 2X dikurangi 3 berarti X-nya sama dengan negatif 3, berarti 2 dikali negatif 3 dikurangi 3 sama dengan ini negatif 6 kurangi 3 sama dengan negatif 9. Nah, saya kira cukup mudah ya, jadi jawabannya D ya. Oke. Mana bisa ya, dilanjut lagi soal nomor 12. Diketahui himpunan S 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kemudian A-nya, jadi A ini kalau kita daftar X lebih kecil dari 10, X-nya bilangan prima. Berarti bilangan prima itu 2, 3, 5 dan 7. Kemudian B-nya itu adalah X faktor dari 6. Faktor dari 6 itu 1, 2, 3, dan 6 itu sendiri. Nah, yang I1. Jadi A irisan B. A irisan B itu jadi yang sama. Yang sama apa? 2, kemudian 3. Sudah ya, yang sama itu 2, 3. Berarti A irisan B adalah anggotanya 2 dan 3. Ini betul ya, ini betul ya. Oke. Kemudian A dikurangi B. Yang ada di A ya, yang sama dengan B-nya dihilangkan ya, karena dikurangi. Yang sama dengan B hilang. Jadi tinggal berapa ini? Ini 2 kan hilang ya, hilang. 3 juga hilang. Nah, itu berarti tinggal 5 dan 7. 5 dan 7 betul ya. Oke. Nah, karena jawabannya adalah ini ada 1, 2, 3, berarti kita yang nomor 3.
A gabungan B. A gabungan B berarti ini digabung semua. Ya. 1, 2, 3, ada 4-nya tidak ada 4-nya, berarti 1, 2, 3, 5, kemudian 6, terus 7. Nah, jadi yang ada di A dan yang ada di B itu ditulis, yang double ditulis 1 kali. 1, 2, 3, 5, 6, 7, betul juga ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, jawabannya adalah D. Karena nomor 1, 2, dan 3 itu betul semua. Nah, pasti nomor 4 salah. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal nomor 13. Soal nomor 13. Dari 32 siswa yang diberi angket tentang pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19, diperoleh data sebagai berikut. Ada 6 siswa belajar menggunakan modul dan media sosial. Jadi kalau kita buat diagramnya, ya, ini kita beri kotak gitu. Jadi ini yang menggunakan modul, ini yang menggunakan media sosial. 6 siswa belajar menggunakan modul dan media sosial, berarti di tengah-tengah karena dua-duanya. 2 siswa tidak menggunakan modul atau media sosial, berarti di luar ada 2. Jadi tidak menggunakan modul atau media sosial berarti menggunakan yang lain. Jika banyak siswa belajar menggunakan modul, 4 kurangnya dari banyak siswa yang menggunakan media sosial. Jadi yang menggunakan modul itu 4 kurangnya dari banyak siswa menggunakan media sosial, berarti S dikurangi 4. Maka banyak siswa yang belajar hanya menggunakan modul saja. Jadi hanya menggunakan modul saja itu berapa ya? Nah, sekarang jadi M sama dengan S dikurangi 4. Jadi dari 32 siswa ya. Jadi saya misalkan di sini X gitu ya. Jadi atau apa ya? Ya X di sini ya, X. Nah, sehingga karena M-nya itu kan X ditambah 6. Kemudian S-nya ya di sini tentunya karena lebih banyak dari M-nya, jadi S-nya itu, jadi kan X itu sama X ditambah 6 itu S dikurangi 4, berarti di sini saya misalkan di sini itu berapa ya? Jadi M sama dengan S dikurangi 4. Jadi ini dikurangi 4 berarti berapa ya? Kalau ini Y gitu berarti Y tambah 6 dikurangi 4 gitu ya. Nah itu berarti X-nya X tambah 6 itu sama dengan Y ditambah 2 ya. Gitu ya. Nah selanjutnya karena ini ada 32 berarti kalau X ditambah 6 ya, X ditambah 6 kemudian ditambah Y ditambah 2, ini tambah ini dikurangi 6 ya. Mengapa dikurangi 6? Karena di sini milik berdua gitu ya, milik berdua. Dikurangi 6 ditambah 2 harus sama dengan 32.
Itu ya. Sehingga benar ya, di X ditambah Y. Jadi mungkin ini agak terlalu sulit ya. Ini 6 habis tambah 2 tambah 4 berarti sama dengan 32 kurangi 4. Di X ditambah Y itu sama dengan 28. X tambah Y. Nah, selanjutnya di sini kan X-nya itu kan sama dengan X-nya itu sama dengan Y ditambah 2 kurangi 6 gitu ya. Betul ya ini ya. Nah, berarti berapa ini? X-nya sama dengan Y dikurang 4 juga ya. Jadi X-nya itu Y dikurangi 4. Berarti dari sini ya, kita menggunakan ini, maka X ditambah karena karena X-nya sama dengan Y dikurangi 4. Oke, ini salah ya. Ya, sebenarnya bisa sih langsung ke X ya. Atau di sini kita nih Y sama dengan X ditambah 4 ya. Nah, sehingga kalau X ditambah Y sama dengan 28, Y-nya X tambah 4 berarti X ditambah Y-nya saya ganti dengan Y-nya saya ganti dengan X tambah 4 berarti X tambah 4. Ini harus sama dengan 28. 2X sama dengan 24, jadi X-nya betul ya? X-nya sama dengan 12. Ada yang keliru ya? Ada yang keliru kelihatannya. Jadi siswa yang hanya menggunakan modul saja. Mungkin ada yang keliru di sini. Nah, 4 ya. Kurangi 4 28. Betul. Ini kurangi 4 24 24 bagi 2 12. Oke. Mungkin ada yang keliru ya, kita coba lagi ya, kita coba lagi. Mohon maaf, ini mungkin saya keliru ya. Saya hapus lagi dulu ya, biar saya hapus lagi dulu. Mungkin saya keliru memisalkan mungkin ya. Ya, ini memang soal agak berpikir sedikit ya. Jadi ya, jadi ini modul, kemudian ini media sosial. Ada 6 siswa belajar menggunakan modul dan media sosial. 6. Tuh. 2 siswa belajar tidak menggunakan modul atau media sosial, ini ada 2. Nah, kemudian di sini X, kemudian di sini Y gitu ya. Jadi diketahui kan modul yang jika banyak siswa yang belajar modul itu 4 kurangnya dari banyak siswa yang menggunakan media sosial. Berarti M itu sama dengan S dikurangi 4. Nah, padahal M itu kan X ditambah 6. Sedangkan S itu Y ditambah 6. Nah, kemudian kurangi 2.
Berarti X ditambah 6 sama dengan Y ditambah 4. Hingga Y-nya itu sama dengan ini X, ini pindah sini tambah 2 ya, tambah 2. X tambah 2. Jadi tadi saya kelirunya di Y sama dengan X tambah 4 tadi ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kan ini kita sudah punya persamaan pertama ya. Kemudian kan X tambah 6 tambah Y tambah 2 harus sama dengan 32 gitu ya. Jadi X tambah 6 tambah Y tambah 2 itu sama dengan 32. X tambah Y sama dengan ini 6 tambah 2 8, 32 kurangi 8 itu 24 ya. Betul ya. Nah, kemudian Y-nya kita masukkan, Y sama dengan X plus 2, berarti X ditambah 2 itu sama dengan 24. Betul ya? Betul kan? Ya betul ya. Oh salah. Ini dikurangi 4 nih ya. Ini dikurangi, maaf, ini kan dikurangi 4 itu. Terus berarti ini 2, maka X tambah 6 sama dengan Y tambah 2. Maaf, 2 berarti Y sama dengan X tambah 4. Salah ini ya, saya salah. Berarti ini tambah 4 gitu ya. Nah, sehingga diperoleh, ini saya taruh di sini, sehingga 2X tambah 4 berarti sama dengan 24 dikurangi 4, 20. Jadi X-nya sama dengan 10. Nah, X itu adalah yang hanya menggunakan modul saja, berarti langsung jawabannya ketemu yaitu 10. Ya, seperti itu ya. Kira-kira, jadi ini soal yang memang membutuhkan analisa pemikiran yang cukup tinggi karena ini ada seperti ini. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 14. Diketahui fungsi fx sama dengan ax ditambah b. F5 sama dengan 13, F7 sama dengan 19. Jadi Fx sama dengan AX ditambah B. Saya mulai dari sini sehingga kalau F7 sama dengan 19 itu artinya bahwa X-nya 7 berarti 7A ditambah B sama dengan 19. Kemudian F5 sama dengan 13 berarti 5A plus B sama dengan 13. Nah, ini kalau kita kurangkan 7A kurangi 5A itu 2A. Ini habis, ini 6. Di A-nya sama dengan 3. Di A sama dengan 3. Berarti ini nilai A sama dengan 3, betul. Berarti 1 dan 2 atau 1 dan 3. Nah, sekarang kita cari B-nya. Ya, kita cari B. Dari 7A ditambah B sama dengan 19, A-nya 3 berarti 7 kali 3 ditambah B sama dengan 19.
Ini 21 ditambah B sama dengan 19. Berarti B-nya sama dengan 19 kurangi 21, negatif 2. Nah, jadi rumusnya Fx sama dengan A-nya 3 berarti 3x, B-nya negatif 2. Fx sama dengan 3x dikurangi 2. Di sini rumus fungsinya Fx sama dengan 3x tambah 2, berarti ini salah. Harusnya negatif 2. Berarti 1 dan 2 salah. Karena 1 benar, pasti ini juga salah. Maka yang betul adalah 1 dan 3. Nah, cek yang nomor 3 ya, cek. F0 sama dengan negatif 2, berarti F0 sama dengan 3 dikali 0 kurangi 2 sama dengan negatif 2 ya, betul ya. Betul. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke, cukup mudah. Nah, nomor 15, nah, gradien garis G. Mana G ini ya? Gradien garis G. Ini kan 3, ini 2. Maka gradien garis G itu langsung aja. Ini garisnya miring kemana ini? Ya miring ke kiri kan, berarti negatif. Kalau miring ke kiri negatif. Kemudian ini 3 per berapa ini? 2. Nah, berarti negatif 3 per 2. Di gradien garis G negatif 3 per 2. Ini diketahui 3 per 2 berarti salah ini ya. Nah, kemudian gradien garis K. Nah, ini coba perhatikan dengan baik-baik. Gradien garis K karena ini tegak lurus, maka gradien garis K itu kita hubungkan dengan gradien garis G, yang tadinya negatif itu menjadi positif. Jadi positif. Kemudian pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, berarti 2 per 3. Jadi gradien garis K itu 2 per 3. Ini betul. 2 dan, nah ini kan nomor 1 salah, berarti ini salah, berarti kalau tidak C ya D. Nah, sekarang kita dari persamaan garis, pilih yang mana, yang mudah yang mana dulu gitu ya. Nah, kalau mudah yang G kita cari yang nomor 4, kalau mudah yang nomor 3 kita cari yang garis K. Nah, kalau garis K ya, jadi K itu melalui, K-nya melalui 0,3 ya, sehingga kan Y sama dengan MX ditambah C, C-nya 3, M-nya 2 per 3. Nah, jadi Y sama dengan 2 per 3X, nah, C-nya 3, langsung tambah 3. Nah, karena maksudnya seperti ini, kita kalikan dengan 3, berarti 3Y sama dengan 2X ditambah 9. Nah, jadi kali 3 gitu ya ini. Nah, kemudian ini kita Y-nya kita pindah ke sana. Ya, jadi 0 sama dengan 2X kurangi 3Y ditambah 9. 2X atau berapa ini kalau pindah jadi min 9 sama dengan 2X kurangi 3Y. 2X kurangi 3Y sama dengan min 9. Betul ya? Jadi ini betul. Oke. Nah, kalau mencari persamaan garis G, yang ini persamaan garis G, ini kita cek. Jadi ini yang betul adalah 1 dan 3, berarti jawaban 2 dan 3, berarti jawabannya adalah C. Nah, tapi untuk cek bahwa nomor 4 salah ya, itu untuk mencari persamaan yang seperti ini sudah diketahui ini. Jadi persamaan garis G ya, itu ini aja. Ini kan memotong sumbu Y-nya di 0,3, ini kalikan dengan X. Berarti apa? 3X. Kemudian yang X kalikan dengan Y, yaitu ditambah 2Y. Kemudian 3 dan 2 ini ya, 3 dan 2 ini dikalikan ya, sama dengan 3 kali 2 yaitu 6.
Nah, harusnya ini. Nah, jadi ini salah. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, seperti itu caranya. Baiklah, karena waktunya atau durasinya sudah cukup lama, jadi saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan ini sengaja tadi ketika kita mengerjakan atau membahas soal nomor berapa? Soal nomor 13 ya. Tadi mengerjakan soal nomor 13 itu di awal itu salah kan ya? Salah. Ini sengaja tidak saya edit, tidak saya hapus itu agar kita semua tahu bahwa yang kita kerjakan biasanya salah di situ gitu ya. Nah, biasanya salah di situ, maka ini sengaja tidak saya buang ya, biar kita tahu oh ini salah gitu ya, oh ini salah. Maka yang benar seperti apa? Nah, kita betulkan lagi seperti itu. Jadi ini memang sengaja ya, sengaja saya tidak membuang yang salah ya. Tapi kita sudah mengatakan bahwa itu salah, maka kita tahu bahwa yang kita kerjakan itu salah, sehingga nanti kita tidak mengulang lagi kesalahan yang kedua kali. Nah, seperti itu sahabat MS semuanya, kita baru sampai nomor 15. Nah, karena durasi sudah cukup lama, saya akhiri. Kita sambung lagi di episode yang kedua. Mudah-mudahan di episode yang kedua kita juga bisa membahas nomor 16 sampai nomor 30. Nah, itu anak-anak sahabat MS, mudah-mudahan pembelajaran dari tryout yang kemarin itu kita bisa tahu letak kesalahan kita, dan nanti di ASPD yang sesungguhnya kita bisa mengerjakannya dengan baik. Mudah-mudahan tipe ASPD itu mirip dengan soal tryout yang sudah dilaksanakan, sehingga sudah tahu trik-trik dan bentuk soalnya seperti itu. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa lagi di episode yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.